Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Heron Nurfats dengan NIM 2101111 2003. Tujuan kali ini saya membuat video presentasi adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Arsitektur Enterprise yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Siti Rahmawati Yahya, ST, MTI. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan materi yaitu pemodelan arsitektur enterprise untuk strategi pengelolaan aplikasi sistem ERP UDU menggunakan metode Enterprise Service Oriented Architecture atau SOA. Next. Ada beberapa agenda pembahasan, kurang lebih ada 6, yaitu yang pertama pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, pemodelan arsitektur, strategi pengelolaan aplikasi, kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu terlebih dahulu, lalu ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Yang kedua ada landasan teori di mana yaitu enterprise architecture, enterprise architecture dan juga service oriented architecture atau SOA itu sendiri dan apa sih ERP-UDU itu. Yang ketiga ada metode penelitian di mana berisi tentang kerangka berpikir dan tahapan penelitian yang digunakan. Lalu yang keempat, pemodelan arsitektur yaitu berisi tentang arsitektur bisnis, data, aplikasi berbasis SOA dan teknologinya seperti apa. Yang kelima ada strategi pengelolaan aplikasi yaitu berisi tentang model layanan, roadmap, tata kelola dan analisis gapnya seperti apa. Lalu diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Ringkasan hasil penelitian dan rekomendasi lanjutan. Latar belakang dimulai dari latar belakang. Udu banyak diadopsi oleh organisasi sebagai ERP modular open source. Namun pengelolaan aplikasinya sering berkembang secara reaktif dan tidak terencana. Integrasi antara modul Odoo maupun dengan sistem eksternal, yaitu melalui legacy, mitra, atau portal pelanggan, dilakukan secara ad hoc atau point to point. Pola integrasi point to point menimbulkan duplikasi data, ketergantungan tinggi antar sistem, dan sulit dikembangkan saat kebutuhan bisnis itu berubah. Diperlukannya pendekatan enterprise architecture atau EA yang bersistematis, dipandukan dengan prinsip service oriented architecture atau SOA agar fungsi-fungsi aplikasi Odoo dapat dikelola sebagai layanan yang terstandarisasi dan dapat digunakan kembali. Kondisi integrasi saat ini yaitu Odoo ERP, sistem legacy, aplikasi pihak ketiga, dihubungkan dengan portal pelanggan, dihubungkan dengan aplikasi mobile. Nah, integrasinya secara ad hoc atau point to point antar sistem ini menyulitkan pengelolaan dan reuse fungsi aplikasi. Lanjut, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sendiri. Di mana terdapat rumusan masalah bagaimana memodelkan arsitektur enterprise, yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi untuk pengelolaan aplikasi sistem ERP UDU. Yang kedua, bagaimana menerapkan prinsip SOA untuk mendekomposisi modul-modul Odoo menjadi layanan service yang reusable dan terintegrasi. Yang ketiga, bagaimana merumuskan strategi pengelolaan aplikasi berdasarkan model arsitektur yang dihasilkan. Nah, tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama menghasilkan model arsitektur enterprise untuk sistem ERP Odoo pada aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Yang kedua, tujuannya yaitu merancang model layanan service model berbasis prinsip SOA untuk modul-modul Odoo itu sendiri. Yang ketiga, merumuskan strategi dan roadmap pengelolaan aplikasi ERP Odoo yang efektif dan berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa manfaat dan batasan masalah. Di mana manfaat dari penelitiannya itu yang pertama ya bagi organisasi, di mana blueprint pengelolaan aplikasi integrasi antar sistem lebih efisien dan fungsi layanan dapat digunakan kembali. Bagi akademik, yaitu referensi penerapan kombinasi EA dan SOA pada studi kasus ERP open source seperti Odoo. Nah, batasan masalahnya di sini ada tiga ya, di mana studi kasus difokuskan pada modul inti Odoo, yaitu sales, purchase, inventory, dan accounting.
Nah, pemodelannya menggunakan tahapan TOGAF ADM yang dipadukan dengan prinsip SOA. Ketiga, fokus pada level pemodelan dan strategi arsitektur. Tidak mencakup implementasi coding secara penuh. Ruang lingkup modul yang dikaji. Ya, tadi saya sebutkan yaitu ada sales dan CRM, purchase, inventory, dan juga accounting. Lanjut, Enterprise Architecture atau EA yaitu cetak biru atau blueprint yang mendeskripsikan struktur dan operasi organisasi, mencakup arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, the open group atau TOGAF. Tujuannya yaitu menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi, mengurangi kompleksitas sistem, dan meningkatkan interoperabilitas antar sistem, antar aplikasi. Nah, framework rujukannya yaitu ya TOGAF, yaitu Architecture Development Method, Zahman Fremont, dan Enterprise Architecture Planning atau SPIWOK. Penelitian ini mengadopsi tahapan TOGAF ADM, di mana preliminary hingga migration planning sebagai kerangka pemodelan arsitektur. Nah, empat domain arsitektur enterprise yaitu arsitektur bisnis, yaitu berisi tentang proses, fungsi, dan organisasi bisnis. Ada juga arsitektur data, yaitu tentang entitas data dan relasinya. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi, di mana aplikasi dan layanan pendukung proses bisnis. Yang keempat, ada arsitektur teknologi di mana berisi tentang infrastruktur dan platform teknologi. Nah, landasan teorinya yaitu menggunakan Service Oriented Architecture atau SOA adalah paradigma arsitektur yang menyusun kapabilitas teknologi informasi sebagai kumpulan layanan atau service yang loosely coupled, reusable, dan dapat dikomposisikan untuk mendukung proses bisnis atau iya menurut IR pada tahun 2008. Nah, 8 prinsip inti SOA yaitu ada standarisasi service contract, ada loose coupling, abstraction, reusability, autonomy, stainlessness, discoverability, dan composability, di mana komponen pendukungnya yaitu service provider, service consumer, service registry atau repository, dan enterprise service bus atau ESB sebagai penghubung antar layanan. Nah, ERP Anderson teori ERP UDO merupakan ERP open source modular yang mencakup berbagai fungsi bisnis seperti sales, purchase, inventory, dan accounting, manufacturing, dan human resource. Nah, sifat modular Odoo selaras dengan pendekatan SOA. Setiap modul berpotensi dibungkus menjadi layanan terstandarisasi yang dapat diakses oleh sistem lain. Nah, di sini eksposisi layanan web yaitu XML-RPC, protokol utama untuk akses eksternal ke model dan data di Odoo itu sendiri. Lalu ada JSON RPC atau REST ya, di mana itu protokol modern untuk integrasi ringan berbasis JSON. Ada Odoo menggunakan arsitektur teknis yaitu three tier, di mana yang pertama ada presentation tier yaitu web client menggunakan JavaScript dan atau HTML5, portal, dan mobile. Lalu yang kedua ada application tier di mana itu berisi tentang business logic, Python, dan ORM itu sendiri. Yang ketiga itu database tier di mana menggunakan PostgreSQL yaitu untuk penyimpanan data persisten. Nah, metodologi yang digunakan yaitu kerangka berpikir penelitiannya di sini ada kondisi existing, pengelolaan aplikasi Odoo saat ini, dilanjutkan dengan analisis EA, yaitu berisi tentang bisnis data aplikasi dengan teknologi TOGAF ADM. Yang ketiga dilanjutkan dengan dekomposisi SOA, yaitu identifikasi dan desain layanan modul Odoo. Yang keempat modul arsitektur target, di mana arsitektur enterprise berorientasi layanan. Yang kelima yaitu strategi pengelolaan, di mana berisi tentang roadmap dan tata kelola aplikasi. Kerangka ini memadukan pendekatan enterprise arsitektur untuk pemetaan menyeluruh dengan prinsip SOA untuk mendekomposisi kapabilitas Odoo menjadi layanan yang reusable. Nah, di sini ada beberapa tahapan penelitian. Yang pertama dilakukannya identifikasi kondisi existing, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi proses bisnis secara serta modul Odoo yang digunakan. Yang kedua itu definisi prinsip dan ruang lingkup, di mana preliminary PES TOGAF dipadukan dengan prinsip-prinsip SOA. Yang ketiga yaitu pemodelan arsitektur, yaitu bersih tentang arsitektur bisnis, data aplikasi, dan teknologi.
yang keempat konsumsi dan layanan yang tujuan untuk mengidentifikasi dan pemodelan layanan yang berbasis modeling berbasis SOA. Yang kelima ada analisis gap di mana perbandingan kondisi existing dengan arsitektur yang akan dicapai atau target. Yang keenam ada perumusan strategi di mana berisi tentang roadmap dan tata kelola pengelolaan aplikasi. Nah, di sini ada beberapa di sini dapat dilihat dijelaskan yaitu siklus TOGAF ADM yang dapat yang diadaptasi. Yang pertama ada preliminary dan vision. Yang kedua ada business arsitektur, yang ketiga information system arsitektur, yang keempat teknologi arsitektur, yang kelima opportunity dan migration planningnya seperti apa. Nah, pemodal arsitektur yaitu arsitektur bisnis berisi tentang proses bisnis inti organisasi dipetakan terhadap fungsi modul ODU yang mendukungnya. Pemetaan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi titik integrasi lintas modul yang perlu dijembatani oleh layanan atau service, di mana ada 5 proses bisnis yaitu penjualan dan pemasaran yang didukung oleh modul sales dan CRM. Ada proses pengadaan barang atau jasa yang didukung oleh modul Odoo Ces. Yang ketiga proses pengelolaan persediaan di mana didukung oleh modul Odoo Inventory. Pada proses keuangan dan akuntansi di mana didukung oleh modul accounting dari Odoo. Yang kelima ada proses produksi atau manufacturing itu didukung oleh modul Odoo Manufacturing. Nah, lanjut, arsitektur data di mana entitas data utama dikelola melalui Object Relational Mapping atau ORM di Odoo. Di atas basis data PostgreSQL. Tanpa kontrak data yang terstandarisasi, integrasi antar modul maupun sistem eksternal beresiko menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi data. Nah, entitas data utama yaitu berisi dengan partner atau kontrak, produk dan varian, sales order dan invoice, stock move, dan employee. Usulannya yaitu menyusun kamus data dan entity model bersama sebagai acuan kontrak layanan atau service kontrak data lintas modul dan sistem internal. Di sini dapat kita lihat ilustratifnya relasi entitas lintas modul, di mana partner berhubungan dengan sales order, stock move, produk, dan juga invoice. Lanjut, arsitektur aplikasi berbasis SOA, di mana setiap modul Odoo dibungkus menjadi layanan dengan kontrak standar melalui lapisan Enterprise Service Bus, sehingga dapat dikonsumsi sebagai kanal secara loosely coupled. Nah, pada yang pertama berisi tentang presentation layer di mana web client Odoo, portal pelanggan, dan aplikasi mobile. Yang kedua berisi tentang proses atau orchestration layer di mana orkestrasi proses bisnis lintas modul, misal order to cash. Yang ketiga, Enterprise Service Bus, yaitu ESB, berisi tentang routing, transformasi pesan, keamanan, dan API Gateway. Yang keempat, Service Layer, di mana berisi tentang layanan Automix, Sales Service, Inventory Service, Accounting Service. Yang kelima, berisi tentang Application dan Data Layer, di mana berisi tentang modul core-nya Odoo yang berisi Python atau ORM di atas basis data PostgreSQL. Lanjut, arsitektur teknologi dan infrastruktur. Di sini ada 6, yaitu yang pertama Odoo Application Server berisi tentang Python dan worksheet dijalankan multi-worker untuk skalabilitas. Ada database menggunakan PostgreSQL, basis data relasional sebagai penyimpanan data dan persisten. Yang ketiga ada ISP atau API Gateway berisi tentang routing, transformasi, dan orkestrasi antar layanan. Yang keempat keamanan layanan berisi tentang autentikasi API key atau OAuth dan enkripsi komunikasi. Yang kelima berisi tentang protokol integrasi yang berisi tentang XML RPC, JSON RPC, dan REST untuk dikonsumsi layanan. Yang keenam berisi tentang service registry dan monitoring di mana katalog layanan serta pemantauan kinerja atau SLA. Nah, di sini beberapa model layanan atau service katalog yang dapat kita lihat. Ilustrasi katalog layanan hasil komposisi modul Odoo berdasarkan prinsip SOA. Setiap layanan memiliki kontrak dan protokol akses yang terstandarisasi ya. Nah, contohnya saya ambil contoh procurement service di sini modul asalnya ya purchase. Konsumen layanannya yaitu sistem vendor atau supplier portal. Protokolnya menggunakan XML RPC. Lanjut. Strategi pengelolaan aplikasi seperti apa? Di sini ada 3 contoh, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Bagaimana jika jangka pendek, yaitu menstandarisasi API dan dokumentasi kontrak layanan modul Odoo yang sudah berjalan. Di jangka menengah, yaitu melakukan implementasi ISB, API Gateway, dan Service Registry sebagai katalog layanan. Yang ketiga, jangka panjang, yaitu orkestrasi proses bisnis end-to-end serta pemantauan kinerja layanan atau melalui SLA. Nah, di sini ada tata kelola atau governance, di mana kebijakan versioning layanan dan standar keamanan. Yang kedua, dokumentasi produk layanan yang konsisten. Yang ketiga, ada IT governance board atau service owner untuk menjaga konsistensi arsitektur itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa gap dan manfaat modal. Saat ini, integrasi antar sistem dilakukan point to point tanpa standar. Targetnya menggunakan IA dan SOA, yaitu layanan terstandarisasi, reusable, dan loosely coupled. Yang kedua, ada dokumentasi layanan atau API itu sangat minim. Di sini, nextnya targetnya yaitu integrasi terpusat melalui ISP dan atau API Gateway. Yang ketiga, fungsi aplikasi sulit digunakan kembali atau reuse. Kontrak layanan terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, sangat beruntung pada modul monolitik di mana fleksibel terhadap penambahan atau perubahan modul itu sendiri. Nah, terakhir, kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya yaitu model arsitektur enterprise berisi tentang bisnis, data, aplikasi, dan teknologi itu berhasil dipetakan untuk sistem ERP Odoo. Yang kedua, prinsip SOA dapat diterapkan untuk mengkomposisi modul Odoo menjadi layanan yang reusable dan loosely coupled. Yang ketiga, strategi pengelolaan aplikasi berbasis roadmap dan data kelola memberikan arah pengembangan yang lebih terstruktur. Sarannya yaitu implementasi dilakukan bertahap, dimulai dari layanan dengan prioritas tinggi. Yang kedua, penelitian lanjutan dapat mengukur layanan pasca implementasi ISP atau API Gateway. Yang ketiga, perluasan studi modul lain dan skenario integrasi multi ERP. Nah, di sini berisi tentang daftar pustaka yang saya ambil. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.